membangun karakter dan moralitas siswa dalam pendidikan. Di sini saya, Santi Putri, selaku host akan menemani kalian selama podcast ini berlangsung. Oke, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu bukan hanya soal nilai akademik saja, namun juga tentang adab, sopan santun, dan juga moralitas. Tapi sayangnya banyak sekali laporan dan juga berita ya saat ini yang menggambarkan adanya penurunan karakter baik di anak remaja yang ada di Indonesia. Dan tentu hal ini tidak bisa dibiarkan ya, maka dari itu kami akan membahas hal ini. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Melisa selaku guru BK, lalu ada Ibu Nafisa selaku perwakilan orang tua, lalu ada juga Dr. Florence selaku psikolog anak dan remaja, dan Ibu Anggi selaku kepala sekolah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Nah, banyak sekali statement atau opini yang mengatakan bahwa siswa zaman sekarang dengan zaman dulu sangat-sangat berbeda. Nah, kalau dari Ibu Melisa sebagai guru BK, berdasarkan pengalaman Ibu nih, apa Ibu setuju dengan statement tersebut? Iya, saya sangat setuju karena perbedaan di era sekarang itu sangat terasa ya tentunya. Kalau dulu kita masih menerapkan sopan santun terhadap orang yang lebih tua, berbicara yang lebih sopan dan menghormati guru itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Namun di era sekarang tuh anak-anak banyak yang menyepelekan karena dianggap hal tersebut tuh sudah kuno. Oke, tapi saya ingin tahu nih Bu, di guru-guru maksudnya untuk para guru, apakah mereka mendapat pembekalan untuk cara mendidik siswa pada zaman sekarang gitu? Iya, mereka diikutkan sosialisasi tentang konseling dan menunjukkan bahwa memang pendidikan moral ini sangat penting ya, karena di era sekarang tuh misalnya nih ada seorang teman mengomentari postingan temannya dengan perkataan kasar yang itu menurut mereka tuh sudah hal biasa, menjadi kayak candaan semata itu untuk ekspresi bebas. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang dibawa ke sekolah. Jadi guru juga harus kayak itu Menyadari lah ya. menyadari kayak mengajarinya tuh kayak ya menyesuaikan muridnya. Oke. Lalu kalau berarti hal itu menunjukkan bahwa memang meskipun guru sudah mendapat pembekalan, tetap saja ya lingkungan luar sekolah itu sangat berpengaruh ya. Sangat penting, terutama di media sosial tentunya. Oke. Lalu kalau dari Ibu Nafisa selaku orang tua, bagaimana sih Ibu memandang perubahan sopan santun anak remaja sekarang dengan dulu gitu? Oke, dari perspektif saya sebagai orang tua, perubahannya itu sangat terasa sekali ya dengan anak zaman sekarang dan zaman dulu. Anak zaman sekarang itu kalau bicara dengan orang tua, guru, atau siapapun itu yang lebih tua, mereka tuh seakan-akan bicara dengan teman sebayanya gitu, kayak kurang sopan santunnya, kadang nadanya tinggi, kadang menggunakan kata kasar, dia kayak kurang sopan lah gitu. Sedangkan kalau zaman dulu itu kayak adab itu benar-benar ditekankan, adab itu nomor satu, sopan santun itu benar-benar diajarkan gitu. Sedangkan di zaman sekarang nih anak-anak nih kayak kurang sopan santun lah, kayak sopan santun tuh kurang ada gitu di mereka. Mungkin menurut saya salah satu sebabnya itu karena banyak orang tua yang sibuk, jadi kayak waktu untuk mendidik, memberikan ajaran tentang sopan santun, moral, etika, dan sejenisnya itu kurang gitu. Dan anak-anak ini zaman sekarang ini kayak lebih mengikuti atau kayak mencontoh teman-teman sebayanya gitu, jadi kayak bisa terbawa arus juga, dan juga bisa mengikuti apa yang mereka lihat di internet, di sosial media, dan itu tuh belum tentu bagus gitu. Menurut saya mungkin kayak kalau misalnya emang kurang edukasi atau pengajaran dari rumah, mungkin anak-anak bisa diajak oleh pihak sekolah untuk melatih sopan santun mereka gitu. Jadi meskipun kayak di rumah kurang, setidaknya kayak di lingkungan luar itu mereka bisa berinteraksi dengan sopan. Baik. Lalu kalau dari Dr. Florence gimana sih dari sisi psikologi memandang kejadian ini gitu? Kalau menurut saya sendiri ya,
kejadian ini tuh sebenarnya ada beberapa faktor ya. Seperti yang kita ketahui kan anak-anak sekarang tuh hidup di era digital kan ya. Banyak sekali konten-konten viral yang kadang tuh kita anggap tuh itu sudah konten yang kasar ya, tapi malah anak-anak sekarang tuh malah tertarik terhadap konten-konten yang seperti itu, yang secara tidak disadari itu mereka tuh menyerap hal-hal yang seharusnya tidak sesuai ya, Bu, ya. benar. Jadi itu sebenarnya mempengaruhi cara mereka berpikir, berbicara, dan bersikap kepada orang-orang yang lebih tua atau orang-orang sekitar ya. Jadi yang kedua itu faktor keluarga juga ada. Sebenarnya awal yang bagus itu harus dari keluarga ya. Jadi ketika fondasi di keluarga itu kurang, jadi kedepannya pun akan lemah gitu ya. Jadi lingkungan luar sekolah berperan, tapi juga keluarga lebih berperan gitu ya, Bu ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya, sekarang maraknya kasus bullying ya. Itu juga menjadi tamparan bagi kita seharusnya bahwa kita tuh sudah krisis moralitas ya, jadi harus di Ekstra lagi ya, Bu ya, usahanya kita harus lebih ekstra lagi. Oke. Lalu kalau dari Ibu Anggi selaku kepala sekolah, bagaimana atau apa sih yang Ibu lihat sebagai tantangan utama dalam mencoba menanamkan sikap karakter baik di sekolah zaman sekarang? Baik, kalau berbicara mengenai tantangan kan mesti banyak ya Mbak ya. Tapi salah satu yang paling mencolok itu ada di pembedaan pembentukan karakter siswa di luar sekolah, kayak di rumah, di media sosial, ataupun di pergaulan luar, yang dimana ini tuh sangat menentukan pembentukan karakter siswa itu sendiri. Kalau di sekolah kan di tempat dimana orang tua menitipkan anaknya kepada kita kan pasti memberikan sesuatu yang baik, memberikan contoh dan pengajaran yang baik-baikan, seperti membiasakan siswa untuk senyum salam sapa, kemudian menghormati teman dan gurunya, dan juga bersikap sopan dan santun. Tapi kalau mereka sudah berada di luar sekolah, jauh dari pengawasan kita, jauh dari jangkauan kita, mereka tuh terkadang dapat suatu tontonan atau pengaruh yang sifatnya mungkin agak nyeleweng atau berbanding terbalik dengan apa yang mereka dapat di sekolah, begitu kan. Yang dimana itu membuat nilai-nilai untuk pembentukan karakter siswa itu sulit untuk dipertahankan. Kemudian contohnya itu seperti yang dibilang Dr. Floren tadi, dimana sekarang tuh marak banget sama yang namanya bullying kan, atau perundungan. Apalagi ada laporan bahwa dari awal tahun 2025 sampai sekarang itu kasus bullying itu semakin meningkat di seluruh jenjang pendidikan, tidak hanya SMA, SMP, SD, tapi di seluruh jenjang pendidikan tuh marak banget bullying. Yang dimana ini dapat menjadi bukti bahwa semakin kesini itu tingkat moral dan adab siswa itu semakin memudar, semakin menurun. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan ya, bukan bagi pihak sekolah saja, namun juga orang tua tentunya sangat khawatir ya, Bu ya. Benar. Maka dari itu kami selaku pihak dari sekolah itu selalu dan akan terus berupaya untuk membuat siswa bersikap sopan dan santun, menghormati guru dan temannya, dan juga membiasakan untuk senyum, salam, dan sapa. Tapi kalau semua upaya itu sudah kami lakukan semaksimal mungkin, tapi tetap tidak ada dukungan dari orang tua atau keluarga dan lingkungan sekitar, itu akan tetap menjadi apa ya? Susah lah ya, Bu ya. Benar, susah, dan hasil dari yang kita upayakan tuh tidak akan maksimal. Oke, terima kasih semuanya atas opininya. Lalu saya akan bertanya nih, pertanyaan terakhir untuk semua narasumber. Nah, pertanyaannya tuh kira-kira mana yang paling bertanggung jawab dan mana yang paling penting, pendidikan moral dari rumah, dari keluarga ya, atau pendidikan moral dari sekolah? Mungkin dari Ibu Melisa mau menjawab lebih dahulu. Pendidikan moral yang paling penting itu ya pendidikan di keluarga dulu ya tentunya, karena itu merupakan fondasi utama dari pendidikan moral, di mana orang tua itu harusnya mengajari hal-hal sopan santun terkait itu dari awal. Kalau sekolah itu hanya memperkuat saja. Lalu dari Ibu Nafisa sebagai orang tua? Ya, setuju dengan Ibu Melisa. Emang kayak langkah awal itu dari keluarga dulu, pendidikan moral itu. Tapi lingkungan sekolah itu juga penting dalam mengajarkan moral bagi anak untuk berinteraksi dengan teman dan guru. Dari Dr. Floren?
bersikap yang benar gitu dan hal-hal yang benar. Jadi di sekolah itu tinggal disempurnakan bagaimana anak itu bersikap. Jadi sikap mereka tahu bagaimana bersikap yang benar dan sopan kepada orang lain maupun orang tua. Kalau dari saya itu, saya setuju dengan apa yang dibilang Dr. Floren dan Ibu Nafisa, di mana kedua antara dukungan dari orang tua dan juga sekolah itu harus berimbang ya. Saya sangat setuju, karena kalaupun kita dari pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin tapi tetap tidak ada dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, hasilnya akan tetap tidak maksimal dan terbatas. Jadi menurut saya keduanya itu sama-sama penting, antara dukungan dari orang tua, lingkungan sekitar dan juga sekolah, sama-sama penting dan sama-sama bertanggung jawab, dan semuanya harus berjalan secara berdampingan agar tidak terjadi tumpang tindih. Oke, baik. Sangat-sangat daging sekali ya pembahasan podcast kita kali ini. Oke, mungkin cukup saja ya pembahasan kita di sini. Saya sebelum menutup akan memberikan poin-poin akan yang dapat kita ambil dari perbincangan kita pada hari ini. Banyak siswa dan juga remaja sekarang yang memang menunjukkan penurunan karakter di zaman sekarang ya, seperti sopan santun, adab dan juga moralitas, yang dimana ini tidak dipengaruhi oleh satu hal saja, namun banyak hal seperti lingkungan digital, pergaulan dengan teman, dan juga kurangnya keteladanan. Nah, pendidikan karakter ini tidak bisa hanya diserahkan pada salah satu pihak saja, namun semuanya, seperti peran keluarga, peran sekolah, peran lingkungan masyarakat, itu harus sama-sama bekerja untuk membangun karakter yang baik pada generasi muda. Jadi kita semua tentu harus berkomitmen, dan jika kita sudah bisa berkomitmen, tentunya pendidikan karakter seperti sopan santun dan juga moralitas bisa kembali dibangun dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan juga sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pendidikan.